Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video ini saya akan mereview buku dari Teh Riri Abdillah yang berjudul Come On Move On, Hijrah Menuju Cinta yang Sejati. Nah, jadi di buku ini ada beberapa poin. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang ditulisnya buku ini berdasarkan dari cerita Teh Riri Abdillah, yaitu penulisnya. Nah, jadi karena ada banyak orang yang curhat kepada beliau gitu melalui akun Instagram beliau gitu ya. Nah, di situ diceritakan bahwa banyak orang yang mengalami kebaperan atau mungkin saat ini sedang mengalami baper dalam hidupnya gitu ya, baper kepada lawan jenis. Kemudian dari mereka ada yang patah hati, sakit hati, sampai susah move on. Nah, jadi Teh Riri menuliskan kegalauannya untuk membantu teman-teman gitu ya yang sedang mengalami hal tersebut dalam sebuah buku yang diberi judul Come On Move On, Hijrah Menuju Cinta yang Sejati. Nah, mungkin dari permasalahan-permasalahan tersebut ada satu atau mungkin lebih permasalahan dari yang teman-teman rasakan saat ini. Oke, jadi dalam buku ini ada 4 poin atau 4 bab, dan masing-masing bab tersebut ada subbabnya gitu. Nah, dimana di bab pertama dijelaskan tentang pacaran, kemudian ada subbab-subbabnya lagi membahas terkait pacaran dan hal-hal yang berkaitan dengan pacaran itu sendiri. Kemudian bab kedua atau poin kedua terkait dengan jomblo dan turunan-turunan poinnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan berjodoh, tentu saja dengan subbab-subbabnya. Yang terakhir ada lampiran. Kemudian mungkin di video kali ini kita akan bahas satu tema dulu gitu, atau satu bab dulu terkait dengan pacaran. Nah, di bab pacaran ini ada beberapa subbabnya. Yang pertama, cinta atau nafsu. Kemudian pacaran sehat, emang ada. Lalu kedoknya ta'aruf. Kemudian biar dia jadi lebih baik. Dan akibat pacaran. Kemudian fakta pacaran. Dan hamil di luar nikah. Nah, jadi itu yang dibahas di bab pertama tentang pacaran. Kemudian kita masuk ke pembahasan per subbabnya. Nah, yang pertama terkait cinta atau nafsu gitu. Mungkin di video saya yang sebelumnya itu sudah tergambarkan jelas ya perbedaan antara cinta dan nafsu. Nah, jadi ini pilihan teman-teman gitu, apakah kita ingin cinta gitu yang fitrahnya baik gitu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita salurkan melalui jalan pernikahan, ataukah nafsu yang akan berujung pada pacaran dan efek-efek buruk lainnya setelah pacaran. Ini kita bahas secara singkat saja ya terkait dengan subbab dari tema pacaran ini. Selanjutnya, pacaran sehat emang ada. Nah, kalau dari cerita yang dituliskan oleh Teh Riri ini, nah beliau bertanya kepada teman-temannya gitu ya, kenapa mereka mau berpacaran. Dan alasannya ada bermacam-macam, salah satunya itu karena gengsi, karena nggak mau dibilang nggak laku. Untuk membuktikan kepopuleran mereka gitu ya, bahkan mereka rela mengorbankan diri mereka gitu ya, mengorbankan harga diri mereka hanya untuk sebuah pengakuan bahwa mereka banyak yang suka gitu, bahwa mereka itu laku dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke pacaran sehat emang ada gitu. Ketika kita sadar bahwa itu adalah suatu dosa, itu adalah suatu hal yang Allah larang, maka tidak mungkin ada kebaikan di dalamnya gitu. Ketika misalnya Allah sudah melarang kita untuk mendekati zina, maka tidak ada gitu yang namanya pacaran sehat. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga. Nah, sebenarnya pembahasan ini sangat mungkin banyak terjadi saat ini gitu, ketika kedoknya ta'aruf padahal mereka pacaran gitu. Nah, di sini dituliskan oleh Teh Riri ada sebuah cuplikan percakapan gitu ya. Kalian berdua pacaran ya? Kok berduaan terus? Kemudian dijawab, enggak kok, kita kan udah mau nikah 3 tahun lagi. Sekarang lagi ta'aruf. Ya, 3 tahun
itu bukan ta'aruf namanya gitu, itu pacaran yang dibaluti atau dengan berkedok ta'aruf gitu, tapi sebenarnya itu sama aja gitu dengan pacaran gitu kan, sama aja dengan mendekati zina gitu, berdua-duaan terus. Karena sejatinya ta'aruf itu kan ada prosesnya gitu, dan prosesnya tuh nggak main-main gitu, tidak melibatkan hanya 2 orang saja gitu, dalam pertemuan 2 orang saja, tapi itu ada perantaranya gitu, nggak serta-merta mereka berdua kemudian bisa berkomunikasi secara bebas kedua orang tersebut gitu, kemudian itu dikatakan ta'aruf gitu. Maka kita harus pelajari dulu ta'aruf yang benar itu seperti apa, dan kita sebagai perempuan tuh jangan mau gitu dibohongi atau jangan mau tertipu dengan kata-kata ukti gitu, misalnya saya mau mengajak anti ta'aruf gitu ya. Nah jadi kita harus tahu gitu ta'aruf yang sebenar-benarnya itu seperti apa sih gitu, karena kan ada caranya gitu, gak sembarangan dan gak bisa berdua-duaan gitu kan. Sebelum kita terjerumus gitu, sebelum kita memiliki perasaan dengan orang tersebut, misalnya ketika diajak ta'aruf, maka kita harus bisa tahu dulu gitu ya ta'aruf yang sebenarnya seperti apa, agar kita tidak mudah terjebak gitu ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk ta'aruf, lalu kita mau-mau saja gitu, padahal sebenarnya kita sedang diajak untuk bermaksiat. Nauzubillah min zalik. Nah, subbab selanjutnya judulnya biar dia jadi lebih baik. Oke. Jadi di sini diceritanya Teh Riri ini dalam bukunya diceritakan pernah punya teman anak baik-baik, tapi berpacaran dengan lelaki yang nakal dan urakan. Oke. Lalu ketika ditanya kenapa, dia menjawab, aku memilih dia karena aku ingin dia menjadi lebih baik. Dengan penuh rasa percaya diri, memasang muka sok pahlawan, dia yakin bisa meluruskan orang lain dengan cara menjadi pacarnya. Hati-hati teman-teman, karena kita ini wanita yang jiwa perasanya tuh lebih tinggi gitu daripada laki-laki. Dan ketika mungkin niat awal kita ingin membuat dia menjadi lebih baik, padahal lama-kelamaan bisa jadi kita yang hanyut dalam ucapan atau buayan dari laki-laki tersebut. Bisa saja sekarang kita berkata bahwa aku ingin membuat dia menjadi lebih baik, membuat dia bisa rajin sholat, rajin mengaji, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Padahal kita sama sekali tidak bisa mengontrol hati kita ke depannya. Mungkin kita yang akan diperdaya, kita yang akan diajak untuk berbuat kemaksiatan. Dan di contoh yang Teh Riri tulis ini, benar saja gitu, ketika si perempuan baik-baik tadi berpacaran dengan laki-laki yang nakal tadi, urakan tadi, maka yang dia dapatkan hasilnya adalah dia berhasil terjebak dalam pengaruh buruk si laki-laki tersebut. Bahkan dia sampai merelakan kehormatannya, keperawanannya, karena sudah terbuai, karena sudah hanyut dalam ucapan-ucapan, janji-janji dari si laki-laki tersebut. Ketika laki-laki tersebut menjanjikan dia untuk menikahinya, padahal setelah dia berhasil mendapatkan kehormatan si wanita tersebut, dia meninggalkan wanita ini, wanita yang awalnya baik-baik ini gitu ya, anak baik-baik, perempuan baik-baik, meninggalkannya begitu saja gitu, setelah mengambil kehormatannya, keperawanannya gitu, dan selingkuh dengan orang lain ketika dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang sebelumnya dia memohon-mohon kepada si wanita ini gitu ya, dengan memasang wajah yang memelas, tapi akhirnya ketika dia sudah mendapatkan keinginannya, dia meninggalkan si wanita ini dalam keadaan yang hancur. Bayangkan teman-teman, ketika kita sudah mengorbankan segalanya gitu, bahkan harga diri kita sudah kita korbankan untuk laki-laki yang awalnya kita ingin membuat dia menjadi lebih baik, ternyata kita yang dibawa kepada keburukan, ternyata kita yang dijerumuskan dalam kemaksiatan. Naudzubillahi min zalik. Jadi sebelum itu terjadi, maka jangan sekali-kali gitu, jangan sampai kita coba-coba untuk membuat orang lain menjadi baik gitu. Cukup contohkan saja kebaikan, tapi jangan sampai kita mengorbankan diri kita, mengorbankan harga diri kita yang awalnya tadi memang memiliki niat yang baik, tapi caranya salah gitu ya.
Dan ini semoga menjadi pelajaran yang besar gitu bagi kita, agar kita selalu menjaga diri kita, agar kita selalu menjaga kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita kaum wanita. Nah, di subbab selanjutnya, akibat dari pacaran. Ada banyak sekali kasus-kasus yang sudah kita temui gitu, sudah kita baca bahkan hampir setiap hari, ketika misalnya remaja putri gitu melakukan aborsi, kemudian putus sekolah, kemudian melakukan tindakan kriminalitas lainnya gitu, entah itu membunuh pacarnya atau entah membunuh dirinya sendiri. Ini merupakan dampak buruk gitu ya, atau akibat dari pacaran. Dan mari kita renungkan gitu, mari kita pikirkan baik-baik gitu atas apa yang sudah terjadi sebelumnya, dan itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita terjebak dulu gitu baru kita mengambil pelajaran gitu, karena kita bisa mengambil pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya, dari pelajaran hidup orang lain agar tidak terjadi pada diri kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah fakta pacaran. Nah, di mana Teh Riri ini mengumpulkan data-data gitu ya dari kasus-kasus pembunuhan akibat pacaran ini. Dan dari kasus-kasus yang disebutkan banyak terjadi pembunuhan secara tragis yang awalnya ketika mereka mengatakan mereka cinta, mereka menyayangi kita gitu, padahal pada akhirnya gitu, pada kenyataannya mereka tega membunuh gitu ya seseorang yang pernah dia katakan bahwa dia mencintai orang tersebut dengan sepenuh hati, atau bahkan tidak ada tandingannya di dunia ini gitu ya. Dan ini banyak sekali kasus-kasusnya. Nah, apa akar masalah dari seluruh kasus-kasus tersebut? Ya, jawabannya adalah pacaran. Yang awalnya mereka merasa itu adalah sebuah perkenalan, tapi merembet kepada serangkaian dosa-dosa besar yang berawal dari sebuah perbuatan yang seringkali dianggap sepele. Pacaran, berzina, hamil, aborsi, sampai pembunuhan. Itu adalah fakta yang sudah terjadi dan bahkan kita bisa temukan beritanya, dan ini nyata gitu, ini survei. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka itu hanya akan menjadi sebuah penyesalan. Selagi itu masih belum terjadi, maka ayo gitu, kita coba untuk menaati Allah, kita coba untuk meraih ridho Allah dengan cara yang sudah ditentukan. Jika kita mencintai seseorang, maka kita berjuang untuk menjemputnya dengan cara yang halal. Dan jika kita belum siap, maka kita coba untuk memantaskan diri selagi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus berubah ke arah yang lebih baik setiap harinya. Oke teman-teman, itu dulu di video kali ini. Semoga ada hal-hal bermanfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil. Dan jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.